Halo, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar besaran, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Besaran terbagi dua. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Dan yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Nah, kira-kira apa saja sih yang termasuk ke dalam besaran pokok dan besaran turunan? Sekarang mari kita bahas besaran pokok terlebih dahulu. Nah, besaran pokok. Untuk lebih mempermudah menghafal apa saja sih yang termasuk ke dalam besaran pokok, kita singkat besaran pokok menjadi SMP jiwa. Ingat ya, SMP jiwa. Dengan S adalah suhu, M adalah massa, P adalah panjang, J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, dan yang terakhir A adalah arus listrik. Nah, jadi besaran pokok itu ada 7. Dengan yang pertama suhu, dia satuannya adalah Kelvin. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Simbolnya adalah K. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram. Simbolnya Kg. Panjang adalah meter. Simbolnya M. Jumlah zat adalah mol. Lambang satuannya tetap mol. Intensitas cahaya yaitu kandela. Lambang satuannya adalah CD. Waktu adalah second atau detik ya. Itu adalah S, dan arus listrik ampere satuannya dengan lambang A. Apa saja yang termasuk ke dalam besaran turunan? Selain besaran ke-7 besaran yang kita sebutkan tadi, itu termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, sebagai contoh, ini beberapa contoh dari besaran turunan. Masih banyak lagi, kalian masih bisa cari sendiri besaran turunan itu apa saja. Contohnya adalah luas. Simbolnya adalah A, satuannya adalah meter kuadrat, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai satuan. Satuan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang baku. Yang baku itu satuan yang telah diakui secara internasional. Contohnya tadi suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah kan kalau di Indonesia biasanya Celsius. Nah kalau secara internasional berarti Kelvin, itu baku. Berarti yang tidak bakunya adalah satuan yang tidak diketahui secara internasional. Jadi kayak ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, itu tergantung pada negara-negara tertentu. Begitu. Nah kemudian standar satuan. Misal yang pertama panjang. Ternyata 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa pada selang waktu 1/299.792.458 second. Kemudian massa. Standar internasional massa adalah massa sebuah silinder platina iridium yang disebut kilogram standar. Kemudian waktu, 1 second itu adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Ayo, ada berapa titiknya itu? Berarti berapa nilainya? Yang keempat, arus listrik. 1 ampere adalah nilai kuat arus listrik
tetap yang dialirkan dalam dua dawai yang sejajar dan panjangnya tak berhingga, dengan tebal yang diabaikan dan jarak terpisah sejauh 1 meter. Oke, nanti kalian akan belajar dawai di kelas 11 dan belajar listrik di kelas 12. Kemudian suhu. 1 Kelvin itu sama dengan 1/273,16 kali suhu titik triple air, yaitu suhu dan tekanan saat terjadi keseimbangan antara wujud, cair, gas, dan padat. Kemudian intensitas cahaya. 1 kandela adalah intensitas suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540 kali 10 pangkat 12 Hz dengan intensitas radiasi sebesar 1/683 watt per steradian dalam arah tersebut. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, 1 mol itu setara dengan jumlah atom karbon dalam 0,012 kg karbon 12 atau C12 yang nilainya 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau nanti kalian akan mengenalnya sebagai bilangan Avogadro. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi. Dimensi adalah dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Kira-kira, misal contohnya, tadi kan kita punya 7 besaran pokok. Suhu, Kelvin, lambang satuannya kan K. Nah, dimensinya itu disebut theta. Itu 0 coret, itu disebutnya theta ya. Kemudian massa, dimensinya adalah M. Panjang itu dimensinya L, jumlah zat itu N, intensitas cahaya J, waktu adalah T, dan arus listrik adalah I. Jadi kalian hanya perlu mengetahui ketujuh dimensi ini. Karena besaran turunan nanti diturunkan dari sini, dari besaran pokok. Kira-kira apa sih fungsi dari dimensi? Yang pertama adalah dimensi digunakan untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa besaran yang secara sepintas tampak berbeda. Kita bahas, ayo contohnya apa? Contohnya adalah energi kinetik, itu dan usaha. Nah, mari kita lihat dulu energi kinetik. Itu biasa simbolnya adalah EK. Ini rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, tadi M itu kan massa. Ini massa, M ini massa, berarti dimensinya adalah M besar. Kemudian V. V ini adalah kecepatan. Si kecepatan ini kita peroleh dari jarak S per T. Ingat kan di SMP? S itu kan jarak, berarti satuannya meter. Berarti ini kan satuannya meter per second. Maka ini meter itu tadi dimensinya adalah L. Second itu adalah T. Nah, kalian bisa tuliskan juga jadi L T min 1. Karena T-nya kita naikkan ke atas. Jadi T min 1. Nah, maka energi kinetik ini dimensinya ada. Coba lihat, 2. 2 kan cuma angka. Dia tidak memiliki dimensi berarti. Maka tadi ini M. Kemudian kecepatan dimensinya adalah L T min 1. Tapi jangan lupa ini dikuadratkan karena setengah M V kuadrat. Maka jadi hasilnya adalah M L kuadrat
Kemudian T pangkat min 2. Ini untuk energi kinetik. Sekarang usaha. Usaha itu simbolnya adalah W. W itu adalah gaya dikali dengan perpindahannya. Nah, gaya, ingat gak? Gaya itu adalah gaya itu rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan. Sekarang massa kan tadi dimensinya adalah M besar. Kemudian percepatan itu V dibagi T, dibagi waktu. V itu kan tadi LT-1 ya, ini LT-1. Ini dibagi T waktu lagi, berarti dibagi T. Maka ini jadi LT-2. Karena T yang ini kita pindahkan ke atas. Sekarang ini sudah. S itu adalah jarak. S jarak. Berarti satuannya meter. Kalau meter berarti dimensinya adalah L. Nah, maka usaha ini dari gaya itu kan massa dikali dengan percepatan berarti M ini dikali L T min 2 dikali dengan perpindahannya. Perpindahannya adalah L. Jadi ini M L pangkat 2 T pangkat min 2. Kita di sini ya, kita lihat di sini kurang terlihat T min 2. Nah, kira-kira ini sama nggak dengan ini? Iya, ternyata sama. Jadi untuk mengetahui satuan dimensi dari besaran turunan, kalian bisa menguraikannya dengan cara tersebut. Nah, berarti fungsi yang pertama sudah terjawab ya. Berarti energi kinetik dan usaha itu memiliki dimensi yang sama. Begitu. Kemudian, kedua, dimensi digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan cara analisis dimensional. Nah, caranya sebetulnya tadi sudah kita jabarkan pada sebelumnya, pada nomor 1. Kita kasih contoh lagi deh. Kasih contoh, misalnya volume, jangan deh, massa jenis lah. Volume terlalu gampang, misal massa jenis. Massa jenis. Massa jenis itu simbolnya adalah Rho. Ini adalah massa dibagi dengan volume. Massa ya, ini massa, ini volume. Nah, kalau volume ingat gak volume? V-nya pi besar ya, mohon maaf. Pi besar, itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Ini semuanya meter, meter, meter. Jadi ini meter pangkat 3. Sehingga ini kan kilogram ya kalau massa tadi. Ini meter pangkat 3. Nah, dimensi dari kilogram apa? Dari massa itu M besar. Dan dari meter itu dimensinya adalah L. Berarti ini L pangkat 3. Atau kalian bisa tulis juga jadi M L min 3. Begitu. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.